Halo, selamat datang di Screening Saham. Hari ini kita akan membahas saham-saham yang diakumulasi oleh bandar. Bagaimana caranya? Langsung saja. Pertama kita lihat dulu IHSG-nya. Tentu ini menjadi parameter kita dalam trading ya. Untuk sekarang memang suasananya trading belum baik ya. Kenapa? Asing masih net sell ya. Tiap hari asing jualan keluar dari bursa kita Indonesia, itu yang membuat saham-saham Indonesia sulit untuk rebound ya, seperti itu. Volume perdagangan IHSG hampir seperti rata-rata seperti biasa. Ini asing masih net sell ya. Seperti biasa net sell terbesar biasanya di BBRI biasanya ya. Memang ada apa ini asing kok di BBRI. Ya, sudah mulai reda ya. Kemarin sempat sekali asing masuk, masuk berturut-turut 4 kali ya asing keluar, sehingga BBRI susah sekali naiknya ya karena tekanan jualnya cukup tinggi. Oke, demikian untuk pengantarnya. Seperti tema kita malam ini, kita melihat saham-saham yang dibandari oleh satu atau dua broker ya. Maka di aplikasi saya Stockbit mendeteksinya bagaimana. Di sini ada menu screener ya, menu screener. Kemudian kita akan melihat eh, ini ya. Saya buat bandar dan teknikal ya. Saya buat bagaimana rumusnya. Rumus yang saya gunakan price lebih besar dari price kemarin ya 0,99, volume lebih besar 0,99 dari volume perdagangan kemarin, bandar value lebih besar dari kemarin ya, kemudian bandar akumulasinya lebih dari 10%. Ini bisa Bapak Ibu dimainkan juga, mau 10% kah, 20% juga bisa ya, seperti itu. Oke, saham-saham apa yang muncul? Di sini ada Pani, Cuan, Alfamart, Arto ya. Ini saya akan tunjukkan ya. Eh, Kemarin ada satu saham yang dari hasil screening ya, bahwa saham-saham yang muncul ini kita coba kecilkan dulu bandarnya 0,9 saja supaya supaya banyak yang terscreening ya. Harga saham yang turun nggak nggak masuk hitungan. Jadi saya edit dulu, screening ulang. Kalau di screening ulang di Bandari ya. Ini saya lihat. Ini bandarnya ini ya. Kalau lebih dari 10% hari ini akumulasi bandar ada di saham-saham ini ya. Kita coba kecilkan lagi 5%. Saya kemarin ya ketemu ada satu saham ya. Nama sahamnya DSMG. Saya lihat bandarnya siapa ya, seperti itu. Hari ini perdagangan hari ini nggak muncul lagi. Jadi seperti itu, bahwa hari ini yang akumulasi ya, kecuali yang kemarin ya, bandar yang kemarin juga kita harus tambah. Bisa ini kita tambah nih. Price, oh saya membuat price-nya lebih tinggi, pantas. Kalau price-nya 0,5 pun boleh, biar lebih banyak. Ini price dari lebih dari MA yang tadi. Ini lebih banyak ini ya. Nah ini satu saham yang kami temukan ya. Disclaimer, saya contohkan base
Nanti nanti kita mainkan juga yang harga yang sudah di atas MA10 ya. Selain dia di bandari asing juga harganya sudah mulai rebound ya, seperti itu. Jadi yang masih di bawah MA ini saya contohkan ada BSDE ya, BSDE Bumi Serpong, ini grupnya Sinarmas ya kalau nggak salah. Jadi begini Bapak Ibu, bagaimana kita tahu ini dibandari oleh satu atau dua broker. Jadi brokernya itu di perdagangan dia tidak aktif, tapi siap tampung barang. Nah, setelah dia kenyang, ya, nanti dia baru breakout makan. Jadi konsep bandarmologi ya seperti itu, karena tidak mungkin satu broker ini makan terus tanpa harus menikmati hasil, ya. Kita coba cek siapa yang membandarinya, ya. Nah, ini ya. Coba ya, ini nampak nggak ya? Layarnya hitam di sini. Ternyata hari ini bandarnya adalah YO, broker YO LG ya. Tapi yang paling kencang adalah YO. YO hari ini masuk lagi 3,7 miliar. Uang yang cukup banyak ya. Di harga rata-rata 913. Sekarang kita ambil satu minggu. Ini YO 3,7 miliar ya. Kita ambil satu minggu. Kalau tanggal 8 atau ambil 3 hari perdagangan, boleh. 3 hari perdagangan dulu. 6, 7, 8. Siapa? YO lagi ya. YO sudah akumulasi 20 miliar di harga rata-rata 925. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini baru 3 hari. Bagaimana dengan satu minggu? Ini kalau perdagangannya buka ya. Satu minggu bagaimana? Masih YO ya, ada juga YP. Sekarang kita langsung aja tarik 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, ketemu ya. Artinya apa? Si YO secara bandarmologi, YO ini sudah tampung barang BSDE selama 1 bulan sebanyak lotnya 780.000 lot dengan nilai 74,9 miliar. Ya, harga yang fantastis dengan rata-rata 953. Nah, ini logika. Sekarang harganya berapa? 9, 10. Nah, bagi kita retail, saya yakin sekali ya, ini hanya nunggu momentum. Kenapa? Bandar ini sudah membandari selama 1 bulan. 1 bulan sudah 74 miliar di harga rata-rata 953. Artinya 953 di mana? 953 eh, breakout ya. Breakout MA20. Jadi suatu saat akan breakout MA20, lanjut terus breakout lagi MA50, nanti ada fasenya CEO jualan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jualan juga harus pantau CEO. Karena YO ini yang punya barang. Kalau YO sudah mulai akumulasi, breakout, kemudian tiba-tiba di dalam perdagangan harga saham turun nantinya dan yang jual adalah YO, artinya apa? Itu dalam fase YO lepas barang distribusi. Kapan dia lepas barang? Ya nunggu. Kalau yang seperti ini, kalau mau ikut ya, Nadah ikut bareng YO,
ya masuknya pelan-pelan. Itu strateginya. Kita modal kecil masuk hari ini 5 lot, besok 5 lot. Oh, tiba-tiba breakout, ya udah rezeki kita sampai di situ. Yang jelas kita tetap menjaga rata-rata bandarnya ada di 953. Bandar yang kedua agak kecil ya, PD agak kecil. Kemudian YO ini investor tipe apa ya? Eh asing? Iya, asing. Domestik? Domestik bukan. YO artinya apa? YO ini tipe bandar asing. Nah, ini logika yang saya temukan. Kita buktikan jangka menengah lah ya. Sebab kita juga masih menunggu IHSG balik arah. Jadi seperti itu. Jadi untuk fundamental gimana? Fundamental bagus ya. Eh, Laba bertumbuh, EPS-nya bertumbuh. Nah, diperkirakan naik eh, hampir 100 kali lipat dengan nama dulu Kakak. Namun ada kurangnya juga di saham ini. Saham ini tidak membagikan dividen ya. Ya, terakhir membagikan dividen 2017. Sudah lama sekali absen ya dalam pembagian dividen. Itu aja untuk investing memang kalau grupnya Sinarmas ini kecil kalaupun bagi dividen ya. Ada INTP ya, ada apa lagi? Tekim itu bagi dividen memang kecil-kecil. Kemudian case statistik current price to book value-nya 0,49 ya. Pernya di 5,3 tahun. Jadi menarik, selain di bandari asing, berdasarkan fundamentalnya juga menarik, disclaimer ya, BSDE, tapi itu strateginya. Kalau ikut bareng YO, kita cicil juga ya, disclaimer seperti itu. Apalagi faktor penentunya asing ya. Yang penting asing nggak jualan banyak lah, udah. Kalau asing jualan banyak, resikonya roboh ya seperti itu. Ini kalau ini kan ada penahannya nih, asing masuk cukup besar. Asingnya IEO, disclaimer. Seperti itu ya. Bapak Ibu bisa juga melakukan screening yang lain ya. Coba kita lihat screening berikutnya selain ini ya, yang didistribusi. Oh, sorry. Ini ya. Ini dalam persen ya. Eh, ada sekuritas tertentu ya mengakumulasi. Ada yang 16% ya, ada 13%. BSDE tadi berapa persen ya? BSDE 19% ya akumulasi bandarnya. Ini penting ya. Kemudian ada Tebik. Nah, ini pengalaman Tebik ya. Kita pengalaman. Dia mengakumulasi 28%, barangnya belum habis. Jadi hati-hati di sini. Kalau boleh ditunggu ya. Nah, kita mandangnya gini ya. Bandar akumulasi itu kapan? Ini batasnya di tanggal 24 Desember ya. 24 Desember, siapa yang punya barang lebih banyak sampai 24 Desember, sehingga nanti untuk dia jualan dia harus di breakout kan. Yuk kita lihat sama-sama case tadinya ya. Ini yang sudah terjadi. Ini ya, bandar akumulasinya masih dalam nampung barang ya. Oke, kita ambil dari 1 bulan
27 Desember ya. 27 Desember ini batas akhir, berarti kita ambil di 27 Novembernya, terakhirnya 27 Desember, biar 1 bulan sebelum dia breakout. Nah, siapa bandarnya? Bandarnya bukan asing, bandarnya bandar lokal. Ya, saya cari di asing tidak ada, tapi bandarnya bandar lokal. Sekuritasnya apa? KI. Nah, ini dia. KI punya barang ya sampai tanggal 24 Desember di harga 1953 sebanyak 97 miliar. Yo, ini ya kalau kita bicara bandarmologi KI yang punya barang selama 1 barang. Kumpulin, nggak langsung naik ya. Dia kumpulin. Artinya apa? Dia pasang di bid bid pembelian ya. Tadah terus yang mau jualan, ayo jualan ke kami. Akhirnya banyak barang. Sampai satu ketika 27 Desember kita bisa cek terakhirnya 27 Desember ke 27 Desember siapa yang menaikkannya? Si KI lagi. Karena apa? Dia punya kepentingan. Dia punya barang 9 hampir 100 miliar. Pada saat hari itu dia punya modal 7,7 miliar untuk mengangkat ini. Nah, seperti itu. Dia angkat barangnya, ya, disclaimer. Sekarang harganya bertahan di 2079. Tadi rata-ratanya 1950. 100 poin. 100 poin itu cuan 5%. Caranya bagaimana dia jualan supaya dapat untung, supaya barang yang ada di KI ini tetap terjaga momentumnya, dia harus memainkan ritme jualannya nggak bisa sekaligus. Kalau jualan sekaligus, bisa-bisa ARB. Jadi jualannya dikit-dikit. Karena kita nanti begitu mau turun, angkat lagi. Ada yang tertarik beli, dia jualan lagi. Ayo kita lihat. Setelah tanggal 27, bagaimana tindakan KI? Ya, setelah tanggal 27, eh, tanggal 30 sampai sekarang ya, bagaimana tindakannya? KI masih ya, KI masih membandarinya. Artinya dia belum puas ini. Ini 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 bisa menjadi kesempatan Bapak Ibu. Artinya apa? Ini kan ini modal tinggi ya, 2067 si KI tetap ambil barang, tetapi dia hanya menjaga jangan sampai saham ini longsor. Broker lain nggak punya barang. Jadi makanya si KI menahan harga biar sekali lagi breakout ya, disclaimer, kalau sekali lagi breakout nanti ada pola sideways atas. Disitulah KI nanti akan distribusi. Kalau sekarang ya kalau ada kesempatan berapa kali ada ekor-ekor bawah si KI nahan. Jangan sampai modalnya yang sudah banyak tadi cuma-cuma ya hanya menguntungkan retail udah mampu mengangkat harga barang ya. Tetapi ya retail juga udah jualan. Nah, ada nggak retail di sini? Ada, sudah jualan. Ya, XC ya. Tapi ada juga XL beli lagi. Nah, ini udah temakan ini. Mulai beli. Jadi seperti itu disclaimer. Ini menarik ya. Turun
ditarik lagi, turun, ditarik lagi. Kami juga memantau, tapi tidak ya, tidak ambil. Ini menjadi bahan studi kasus kita. Seperti itu ya. Ada lagi saham, ada berdasarkan metodologi menarik secara teknikal. Kalau kebiasaannya punya ekor, nanti si KI tarik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa pasang di harga 2.000. Ya, seperti itu. Disclaimer. Saham yang lain ya. Alfamart di Bandari. Jasa Marga di bandar. Coba lihat dulu bandarnya seberapa kuat. Ada yang kuat, Arto. Yakin nggak tapi dengan fundamentalnya? Arto ini diakumulasi bandar sudah 38%. Nah, sekarang kita coba cek harga bandarnya. Kalau udah di atas harga bandar, dia nggak akan breakout. Artinya apa? Kalau sudah di atas rata-rata pembeliannya, mereka bandar tinggal distribusi. Lumayan banyak nih ya. Jumlah saham 38% ini untuk satu broker. Jadi seperti itu. Kita coba cek ya saham terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa screening secara mandiri yang di Bandari. Arto, siapa yang membandari? Ini kalau secara harian PDDR ya, NI ada 3 bandar ya. Tetapi kita coba cek Arto dari tanggal ini ya, dari tanggal dari November lah, 1 November. Dari 1 November. Sehingga dia nanti setidaknya Arto akan breakout MA ya. Ini tanda-tandanya sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu yang mau masuk tunggu breakout MA. Yang jelas saham ini di Bandari ya. Bandarnya simpan barang cukup banyak ya. Coba kita lihat siapa bandarnya. Dari November ya. Kita coba langsung dari Desember. Ini banyak liburnya ya. Dari 6 November. Dari 6 lah ya. 6 November sampai sekarang Januari. Uh, eh, Januari tanggal 8. Nah, bandarnya udah nampak ya. NICCOD. Sekarang harga mereka ya. Yang jadi pertanyaan adalah harga mereka. Mereka dapat harga di 2.550. Masing-masing bandar di harga 2.550. Ini bandar kuatnya ada 2 ya. Kalau yang tadi 1 ya fokus. Kalau bandar 2 ini bisa jadi orang yang sama nanti tukar-tukaran barang ya di Arto ya. Kalau kita lihat sekarang harganya di 2.600, sudah untung 50 poin. Si bandar sudah untung 50 poin. Untuk itu disclaimer ya, supaya untung mereka makin besar harus mampu breakout MA ya. Dinantikan ya, nunggu sentimen secara teknikal ini sudah keluar dari bearishnya karena apa? MA 50 sudah di atas ya. Kemudian MA 200 dan MA 100-nya berdampingan. Breakout MA itu 2.650. Sedikit lagi ya. Ini kalau besok breakout panjang bisa jadi ya. Disclaimer. Karena apa? Volume pembelian meningkat. Asing masuk ya. Seperti itu. Kalau IHSG bagus, Arto breakout. Ini dipersiapkan kalau kita berbicara bandarmologi.
dalam 1 bulan ada nggak yang kuat membandari Arto? NI ya, NI lebih kuat. Dalam 1 minggu NI. Siapa NI? NI BNI Sekuritas ya. Ini dia membandari Arto. Arto hari ini beli kecil ya, tetapi kalau ditarik tadi ya, ditarik lebih jauh 1 bulan, dia membandari Arto ya 16 miliar seperti itu. Disclaimer. Jadi yang membandari NI di harga 2.400. Di mana 2.400? Nih 2.450. Sekarang NI sudah cuan Bapak Ibu. Tinggal satu kali lagi beli breakout, paling keluar modal lagi berapa miliar gitu ya. Rata-ratanya akan naik, tetapi sudah cuan nanti tinggal didistribusi. Seperti itu. Jadi Arto menarik karena dari sisi bandar. Mungkin demikian, itu saja. Sekali lagi, kalau bicara bandarologi, memang sekali beli belum bisa langsung naik ya. Ikuti dulu pergerakan bandarnya pelan-pelan, cicil belinya ya, cicil beli yang ada bandarnya ya, seperti itu. Nih, JSMR tiba-tiba sudah breakout, tapi bandarnya masih kecil ya, masih rame-rame ini ya. Tapi Arto bandarnya udah banyak. Kemudian di sini Tebing ya, bandarnya cukup tinggi. BSDE baru sedang ya 19. Ada lagi yang 22. Oh ini awan. Yang gak familiar jangan ya. Nanti kalau mau ikut gorengan juga bisa sebenarnya ya. Hari ini listing ini ya Ratu. Ratu siapa yang punya barang ini 14%. Artinya di awal perdagangan langsung antrian pertama ya, Ratu baru listing. Siapa yang nampung? Bisa jadi besok juga diarahkan lagi, dia tampung lagi. Kita lihat brokernya YB ya, YB langsung sedikit yang jualan ya. Ya retail langsung yang dapat barang, ya udahlah 1 kali arah cukup ya, dapat 2 lot penjatahan ya, seperti itu. YB, besok YB lagi ya, akumulasi YB, YB, YB. Nanti ada waktunya, nanti dirata-ratakannya YB punya barang di harga 1435 ya, seperti itu. Ini Bambandari. Jadi antrian pertama itu langsung 1 juta lot dari YB. Jualan yang jualan hanya 6.300 lot ya. Tidak banyak yang jualan. Banyak juga saham yang masih ditahan seperti itu. Ini jualan ini ya. Yang dapat 2-3 lot langsung jualan ya. Kalau seperti ini optimis besok juga si YB pasang lagi di harga atas 2 kali arah. Seperti itu. Disclaimer. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan tentang bandar. Kita coba kaitan dengan teknikal. Menarik ya, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.